Sakitan gitu, kita ngomong apa dia sakit, ya termasuk yang implannya itu. Hakusan Vibes, balik lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin lo 2 berita selebriti terpanas dan terkini. Kabar kurang menyenangkan datang dari aktris kontroversial Nikita Mirzani. Setelah setahun lebih mendekam di balik jeruji besi atas kasus pemerasan dan pencucian uang, nasib Nikita di dalam bui dikabarkan semakin naas. Setelah usaha hukumnya melalui kasasi ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung, alhasil hukuman Niki pun semakin berat. Dari yang semula 4 tahun, kini bertambah menjadi 6 tahun penjara. Tak hanya soal hukuman, kondisi kesehatan Niki juga dikabarkan memprihatinkan. Pada momen lebaran kemarin, ia tak bisa berjumpa dengan keluarga, ditambah lagi dengan derita sakit gigi hingga pergeseran tulang leher yang membuatnya sulit untuk tidur. Di tengah keterpurukannya itu, sang putri, Loli, dikabarkan mulai beraksi dengan bekerja di luar negeri sambil sekolah. Loli bertekad membantu perekonomian sang ibunda yang kini tengah terguncang. Lantas, seperti apa kondisi terkini Niki di dalam bui? 1 tahun lebih dalam penjara sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga divonis bersalah atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan seterunya pengusaha skincare Reza Gladys. Nasib Niki dalam penjara makin merana. Apalagi setelah langkah kasasinya ditolak Mahkamah Agung, hukuman artis sensasional itu makin berat dari semula 4 tahun menjadi 6 tahun. Nasib Niki makin tragis ketika lebaran lalu ia harus melewati kesendirian dalam kondisi tubuh yang rapuh karena mengalami sakit gigi yang disebabkan oleh pecahnya implan di bagian gigi. Tak hanya itu saja, Niki juga harus menjalani perawatan di rumah sakit karena bagian tulang lehernya bergeser hingga membuat Niki susah tidur di dalam bui. Terakhir itu kami pernah mendampingi dia itu di rumah sakit ya. Nah setelah itu posisi terakhirnya itu sudah membaik, alhamdulillah sehat ya, bisa diajak ngobrol santai lagi. Kalau dulu diajak ngobrol susah, sakitan gitu, kita ngomong apa dia sakit, ya termasuk yang implannya itu, implan giginya. Di fakta-fakta persidangannya sudah jelas terbukti. Kalian tanya ke lawyernya aja, yang kan pada pinter ya. Kalau tanya ke aku mah ya sudahlah, memang seharusnya seperti itu ya, mau gimana. Niki bukan saja drop secara fisik, secara psikis mentalnya juga mengalami guncangan hebat ketika ia harus memikirkan masa depan anak-anaknya yang kini tumbuh tanpa kehadirannya. Bahkan putri pertamanya Laura Mezani atau Loli yang sebelumnya sempat ikut membantu ekonomi dengan jualan live, kini disebut-sebut nekat berencana pergi ke luar negeri untuk bekerja sambil sekolah guna menopang ekonomi keluarganya yang mulai morat-marit sejak ibundanya di penjara. Cerita itu bahkan sering diutarakan Niki pada sahabatnya Dr. Oki Pratama. Cuman biasanya ceritanya lebih ke anaknya, kayak gitu. Anaknya kan baru masuk sekolah, kayak gitu aja. Karena kan sumber kekuatannya dari anaknya ya, kayak setiap hari, tapi hampir ya mungkin seminggu 3 kali. Yang banyak yang support, nggak usah cari nafkah, enak dia suruh istirahat 6 tahun. Kan yang jayain dia banyak di luar. Niki bukan saja baru melewati fase getir, lebaran tanpa ditemani anak-anak maupun sanak saudara. Saat kondisi kesehatannya memburuk, ia bahkan sempat kesulitan diajak bicara tim juru belanya. Tapi kemarin Niki tiba-tiba bangkit dan bersedia menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan produk ilegal milik seterunya Reza Gladys yang mulai disidik penyidik Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi atas laporan salah satu korban daripada produk RG, di mana tadi daripada penyidik Polda sudah datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan korban daripada produk RG yang dibeli itu pada saat RG Live. Meski belum sepenuhnya sembuh dari sakit, namun saat harus mengungkap dugaan borok produk kecantikan milik seterunya, semangat Niki seolah bangkit berkobar.
Ya, setidaknya langkah memberi kesaksian pada penyidik ini sebagai perlawanan Niki dari dalam penjara. Apalagi kasus Reza Gladi serupa kasus Richard Lee. Sehingga bukan mustahil pengusaha skincare yang selalu dibela Fitri Salhuteru itu dijebloskan ke penjara jika berkasnya dinyatakan lengkap dan statusnya segera naik sebagai tersangka. Jadi kan dengan produk yang sama, dengan kasus yang sama. Jadi untuk itu, untuk prosesnya kita akan kawal sampai tuntas. Di mana masa yang produk yang sama, terus laporan yang sama, masa ini juga tidak dilakukan penahanan. Sejak laporan atas peredaran produk skincare ilegal mulai diproses penyidik, menurut kubu Niki, kubu Reza Gladys kabarnya mulai ketar-ketir. Apalagi pihak kuasa hukum Niki membandingkan kasus Reza Gladys dengan kasus yang menjerat Richard Lee. Lantas, benarkah upaya balas dendam Niki terhadap Reza Gladys akan segera terwujud? Udah ada lah indikasi-indikasi untuk memperlambat semuanya ini. Udah ketar-ketir lah ceritanya seperti itu. Udah biarin aja dah. Kasian kan dia udah mulai terlupakan ya. Jadi kalau dia nyebut nama Nepos, nama aku ya dia pasti dilihat orang. Kalau nggak nyebut nama aku kan udah lupa orang-orang. Dari kisah pilu Niki, kita beralih ke hebohnya kabar dari musisi Virgon. Usai foto jadwal pemeriksaan kesehatan yang bocor ke publik, sang istri, Lindy, kembali jadi sorotan warganet. Sempat menepis dugaan warganet soal kehamilannya, kini Lindy akhirnya buka-bukaan. Ia secara resmi mengunggah foto kehamilannya ke media sosial, seolah membenarkan apa yang selama ini menjadi rumor. Pengakuan Lindy ini seolah membuktikan bahwa pernyataan dari mantan kekasih Virgon sebelumnya adalah benar. Tentu saja hal ini memancing reaksi beragam dari para warganet. Lantas, bagaimana respon sang mantan melihat kebenaran yang akhirnya terungkap ini? Atau apakah ini akan memicu perseteruan baru di antara mereka berdua? Gara-gara jadwal periksa ke dokter bocor, foto-foto yang menunjukkan bentuk tubuh istri musisi Virgon Tambunan Lindy Fitriana sempat ramai jadi gunjingan netizen. Tak ingin meladeni ocehan netizen soal dugaan hamil di luar nikah, Lindy yang baru saja sebulan menikah dengan mantan suami Inara Rusli ini langsung buka-bukaan mengunggah foto dan menunjukkan kondisi kehamilannya secara terbuka. Lantas benarkah Lindy tak lagi ingin menutupi kehamilannya? Berapa bulan kira-kira masa kehamilan Lindy? Menurut kalian kalau mau menikah, masa kagak mau punya anak? Ya pasti punya anak, cuman nanti lah dipikirin dulu ya. Kalau udah stabil semuanya, hubungan sama mantan istri juga udah makin membaik. Ya, orang yang sempat santer menuding Lindy dan Virgon sudah berbadan dua adalah mantan kekasih Virgon sendiri, yakni selebgram Luna Alhamdi Putri. Namun kala itu ocehan Luna ditepis dua orang terdekat Virgon, yakni ibundanya Eva Manurung dan sang kakak Feby Carol. Iya pokoknya sebelum tahun baru lah. Aku putus, terus tiba-tiba cewek ini datang lagi, tapi posisinya kayaknya udah kalau misalkan kalian bisa lihat itu gede sih. Cuma mungkin sekarang nggak dipublikasiin lagi kali ya sama mereka. Ya, Virgon sendiri sejatinya ingin move on dari semua isu yang ikut menyeret namanya. Termasuk tak ingin lagi dikaitkan dengan isu yang menerpa mantan istrinya yang kini berganti nama Inara Sati. Virgon bahkan sempat marah ketika ibundanya Eva Manurung hingga kakaknya terlalu banyak bicara seolah mengatasnamakan dirinya. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Itu jadi barang bukti, nggak ada yang diecer-ecer ke sono kemari. Emang gue pernah bilang? Enggak kan? Iya nggak ada, bukan gue ngomong, jangan dipercaya berarti. Kan gue ngomong barusan, ini nggak ada. Jadi saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Udah itu aja udah. Yang penting poinnya dan fokusnya di situ aja udah.
Wanita parubaya bergaya layaknya Ratu Inggris ini bukan saja kerap nimbrung dalam urusan kasus mantan menantunya. Saat isu video syur menerpa Inara, Eva bahkan sempat menyindir keras dugaan asusila yang diduga dilakukan di rumah yang dibeli putranya. Tapi benarkah Eva Manurung tak bisa berkata apa-apa ketika putranya Virgon juga dituding netizen tak bermoral pasca terkuak dugaan sang istri sudah berbadan dua sebelum resmi menikah? Pastilah, maksudnya udahlah kalau kayak memang kondisi begitu ya, berarti anak-anak udah kalah 2 kali, jadi saya nggak mau lagi anak ke depan kalah lagi, itu aja. Lihat ke depannya, di masa depan gitu ya, ketika anak udah ngerti, jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya. Ya, kita doakan aja yang terbaik untuk kondisi Nikita Mirzani dan kesehatan untuk kehamilannya Lindi ya, Official Vibes. Kalau gitu, gue Firas pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lain. Dan sampai jumpa di Behind the Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.